Kami tinggal di suatu kota pegunungan di negara bagian North Carolina, di mana black bear atau beruang hitam adalah salah satu penghuni di habitat ini. Black bear memang nampak menyeramkan, tapi untungnya dia tidak termasuk spesies beruang yang berbahaya. Jadi dengan mempelajari dan punya pengetahuan tentang black bear, membuat masyarakat di kotaku tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya pemerintah di kotaku menyediakan trash can atau tempat sampah yang dilengkapi dengan tutup anti beruang sehingga nggak bisa dibuka oleh beruang. Karena pada dasarnya beruang hitam tidak tertarik pada manusia melainkan pada bau makanan. Ini adalah tong sampah tetanggaku, rupanya dia kelupaan memasang rantai pengaman bak sampah anti beruang. Jadi dengan belajar dan punya pengetahuan yang benar, kita bisa punya solusi yang terbaik untuk setiap situasi. Karena itu, alih-alih menjadi ketakutan atau bahkan memburu black bear, orang-orang di kota kami sudah tahu bagaimana harus menyikapi black bear. Bahkan beruang hitam ini malah menjadi maskot untuk kota kami. Jadi belajar dan punya pengetahuan yang benar adalah salah satu kunci dalam hidup, termasuk juga dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kemauan untuk terus belajar dan mengenyam pendidikan setinggi yang kita bisa adalah salah satu cara untuk mengentaskan diri dari kemiskinan. Dengan jalur pendidikan inilah ayahku bisa mengentaskan diri dari kemiskinan di keluarganya, menjadi satu-satunya anak petani di desanya yang berhasil mengenyam pendidikan tinggi dan akhirnya bisa menjadi seorang guru. Meskipun kehidupan keluarga kami masih sangat sederhana, tapi sudah jauh meningkat dibandingkan kehidupan kakek dan nenekku. Sayangnya di Indonesia masih kental dengan kultur sandwich generation. Aku dan ayahku masih sempat menjadi bagian dari kultur ini. Ayahku bekerja serabutan, makan seadanya, dan hidup sangat pas-pasan demi bisa sekolah. Bahkan dia harus mengayuh sepeda bututnya dengan jarak yang sangat jauh dari desanya sampai ke sekolah SMP dan SMA-nya. Ketika kuliah, ayahku harus pindah dan ngekos di kota Solo, masih dengan cara bekerja serabutan dan hidup dengan pas-pasan supaya bisa lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, ayahku diterima bekerja sebagai seorang guru, lalu menikah dengan ibuku. Kehidupan mereka mulai sedikit meningkat, tapi budaya sandwich generation masih membebani ayahku. Apalagi dia adalah anak sulung dari 5 bersaudara, yang lalu dituntut untuk juga menanggung biaya sekolah adik-adiknya. Bahkan ada salah satu adiknya yang ikut dengan ayah dan ibuku dulu sebelum aku lahir. Inilah anak petani miskin yang gigih terus sekolah hingga lulus kuliah, menikah dengan wanita idamannya di suatu gereja Katolik di kota Solo, bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, anak dan istrinya, dengan masih ditambah beban untuk ikut menanggung kehidupan keluarga besar lainnya. Padahal kehidupannya sendiri masih terbilang sangat sederhana. Demikianlah budaya sandwich generation bisa menjadi sangat toksik. Dia ingin kedua putrinya bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, agar kelak bisa bekerja dan memiliki kehidupan yang lebih baik, mandiri dan bertanggung jawab tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Dia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengentaskan diri dari kemiskinan. Dia bahkan mungkin tidak menyangka bahwa kelak putri sulungnya akan menikah dengan salah satu anak lelaki dari keluarga ini dan pindah ke Amerika. It's cold, it's you and me when the sun comes back. Of your arms when you bury. Anak petani miskin itu sungguh benar. Kelak pendidikan tinggilah yang mengantarkan kedua putrinya untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang mapan dan kehidupan yang lebih baik, sehingga bisa mengentaskan diri dari kemiskinan. Putri sulungnya adalah aku. Throw me into. Meskipun aku, adikku, dan kedua orang tuaku hidup dengan sangat sederhana, tapi kedua orang tuaku berkomitmen supaya kami bisa mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya. Saat kuliah, aku bahkan mendapatkan beasiswa sehingga beban keuangan ayahku bisa sedikit berkurang dan dia bisa fokus untuk pendidikan adikku. Demikianlah, kalau ada niat pasti akan ada jalan yang dibukakan. Seperti yang sudah aku bilang di awal video, bahwa kami tinggal di suatu kota pegunungan di negara bagian North Carolina, di mana selain ada beruang hitam, juga ada pemandangan alam yang sangat indah khas pegunungan termasuk air terjun ini.
Hal yang aku salut dari orang-orang Amerika adalah kecintaan mereka akan alam dan kegiatan outdoor. Jadi kalau kalian ada di Amerika, mungkin gak akan melihat banyak gedung mall modern seperti yang ada di Indonesia. Karena orang-orang Amerika biasanya memang jauh lebih mencintai kegiatan alam dan outdoor daripada berada di mall. Mereka juga sangat peduli dengan kebersihan dan kelestarian lingkungan, sehingga alam liar seperti ini bisa tetap bersih bahkan tanpa pengawasan. Tentu saja suamiku adalah pecinta alam kelas berat. Dia sangat suka hiking, camping, kegiatan fotografi dan videografi alam, dan semacamnya. Aku pun harus beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kehidupanku di Amerika Serikat. Kemampuan untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru adalah soft skill yang sangat berharga, terutama kalau kita tinggal secara permanen di tempat atau negara lain. Dan menurut aku ada satu hal yang sangat pokok yang harus ada di mindset kita supaya kita bisa beradaptasi di tempat atau negara baru ini, yaitu acceptance atau penerimaan. Aku sering mendengar atau membaca orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri yang merasa tidak betah atau homesick. Biasanya mereka tidak melakukan hal ini. Padahal justru mindset inilah yang harus dimiliki terlebih dahulu supaya bisa punya soft skill untuk beradaptasi, betah, bahkan semakin berkembang di tempat yang baru. Mindset itu disebut penerimaan. Misalnya aku yang sekarang tinggal di Amerika harus menerima bahwa di sini tidak ada soto, mie ayam, bakso, Gojek, GrabCar, GoFood, dan lain-lain yang dulu biasa aku temui di Indonesia. Dengan menerima kenyataan bahwa aku tinggal di Amerika, aku lebih bisa fleksibel untuk membuka diri, mempelajari hal-hal baru termasuk makanan, yang ternyata makanan Amerika banyak juga kok yang enak. Mungkin karena aku yang gampang beradaptasi, jadi aku juga mendapat jodoh yang mudah beradaptasi. Meskipun tidak sefleksibel aku, karena suamiku termasuk agak sulit mempelajari bahasa baru, jadi kemampuan bahasa Indonesianya masih sangat terbatas. Tapi dia mudah beradaptasi dengan makanan. Terutama memang karena aku suka memasak, dan hampir setiap hari di Amerika aku memasak sendiri macam-macam masakan Indonesia rumahan, sehingga suamiku pun ikut doyan makanan Indonesia. Jadi kalau mudik ke Indonesia, urusan makan menjadi mudah. Suamiku bisa makan banyak makanan Indonesia asal tidak pedas, bukan sayuran mentah, dan nggak minum es batu. Dan dia juga nggak masalah mau makan di restoran atau di warung. Dan sebagai pencinta alam dan binatang, suamiku selalu antusias dengan aneka binatang termasuk dengan ular ini. Padahal aku sudah takut aja ya. Dengan pola pikir penerimaan, maka kita bisa menjadi lebih fleksibel dan realistis. Jadi kalau sedang mudik ke Indonesia, yang paling gampang tentunya adalah mencari makanan Indonesia. Tanpa aku sadari, pola penerimaan ini sudah ditanamkan oleh kedua orang tuaku sejak kami kecil. Kami menerima bahwa kehidupan kami sangat sederhana, bahkan cenderung miskin. Karena itu, kami bisa lebih berpikir jernih dan fleksibel tanpa denial atau penyangkalan, sehingga kami lebih bisa fokus untuk kemajuan diri. Yang ayahku sangat percaya bahwa cara yang paling efektif adalah dengan sekolah dan memiliki pendidikan setinggi-tingginya. Jadi kita nggak perlu mengharapkan orang lain untuk membantu kita. Kitalah yang harus bertanggung jawab dengan kehidupan diri sendiri dan keluarga, dan memutus mata rantai sandwich generation. He is eating soto in a warung. He has beef soto. He almost finishes, and tempe, little bit of sambal. Do you like it? Right? He likes tempe. Jadi meskipun aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana, tapi kedua orang tuaku mendidik kami dengan mental yang tangguh dan tidak pernah merasa menjadi korban. Kami selalu punya mindset bahwa berhasil atau tidaknya hidup kami adalah tanggung jawab kami sendiri. Tidak bergantung pada orang lain dan tidak menyalahkan keadaan. I will be the last to leave. I won't say a word.
just let you breathe. Jadi ketika pindah dan tinggal di Amerika Serikat, aku juga sudah menerima bahwa tata cara dan kebudayaan orang Amerika berbeda dengan orang-orang Indonesia. Dan justru adanya perbedaan itu malah membuat aku lebih rileks dan bahagia tinggal di Amerika Serikat. Salah satunya orang Amerika tidak mengenal sandwich generation seperti yang umum ada di Indonesia. Meskipun konon penelitian akan sandwich generation justru diawali di Amerika Serikat. Namun dalam kehidupan sehari-hari ternyata tidak seperti itu. Di Amerika Serikat kita bebas menjadi diri kita sendiri, mengejar mimpi-mimpi kita, membahagiakan diri sendiri tanpa ada orang yang julid atau nyinyir dan tanpa ada keluarga yang membebani kita dengan hal-hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Setelah sempat berada dalam lingkaran sandwich generation di Indonesia, perbedaan kultur di Amerika Serikat ini membuat aku nyaman dan bahagia. For a side, though maybe I pretended. Oh, I wish it never ended. Jadi setelah aku dan suamiku menikah, kami pun memulai tanggung jawab sebagai pasangan suami istri dan juga bertanggung jawab pada anak-anak kami kelak. Kami selalu membuka diri untuk memiliki keturunan, namun semuanya kami kembalikan kepada kehendak Tuhan. Karena saat menikah usiaku sudah lebih 40 tahun, kesempatan untuk memiliki anak mungkin tidak sebesar pasangan-pasangan lain yang lebih muda daripada kami. Dan sampai saat ini usiaku sekarang sudah menjelang 50 tahun, kami belum dikaruniai keturunan. Untungnya orang-orang Amerika sangat menghargai privasi dan mereka nggak pernah ikut campur urusan orang lain. Nggak akan ada orang yang julid nanyain kapan punya anak, kapan punya ini, kapan punya itu. Karena semua itu adalah urusan dan tanggung jawab masing-masing. Dan tentunya semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tugas kita sebagai manusia adalah melakukan yang terbaik yang kita bisa. Termasuk juga melakukan yang terbaik untuk mendapatkan rumah impian kami tidak lama setelah kami menikah. Setelah sebelumnya sempat tinggal di apartemen sewaan selama beberapa waktu, aku dan suamiku mulai rajin hunting rumah impian kami. Karena bagiku rumah adalah kebutuhan primer dan harus terlebih dahulu dipenuhi. Baru setelah itu kami memikirkan kebutuhan-kebutuhan selanjutnya. Maybe I pretended. Oh, I wish it never ended. Sebenarnya rumah ini adalah yang paling cocok dan paling aku sukai. Tapi sekali lagi kita harus realistis dan menyesuaikan diri dengan situasi kita. Yang pada saat itu aku belum bekerja karena masih menunggu proses green cardku yang belum selesai, sehingga aku belum bisa bekerja. Dan harga rumah ini masih agak jauh dari jangkauan budget kami. Karena budaya orang-orang Amerika adalah mengusahakan sendiri secara mandiri dan hasil kerja keras sendiri. Jadi meskipun suamiku adalah anak orang mampu, tapi mindsetnya adalah kemandirian dan tidak mengharapkan bantuan orang tuanya. Jadi kami mencari rumah yang budgetnya bisa masuk sesuai dengan income atau pendapatan suamiku. Jadi dengan berat hati kami harus melepaskan rumah ini meskipun kami berdua sangat menyukainya. Kalau dirupiahkan harga rumah ini sekitar 8,5 miliar atau sekitar 500.000 US dollar. Sedangkan budget kami hanya sekitar 300.000 US dollar atau sekitar 5 miliar rupiah saja. Saat itu kisaran harga rumah paling murah di kotaku adalah 250.000 US dollar. Tapi itu sudah bertahun-tahun lalu ya. Saat ini harga yang termurah sudah sekitar 350.000 US dollar. Pretended. Oh, I wish it never ended. I held on with all my might. Still waiting. Jadi dengan berat hati kami memberitahu realtor kami atau agen real estate kami bahwa kami masih harus terus mencari rumah dengan budget yang sesuai. He doesn't need fires. He's got his. Sampai akhirnya aku dan suamiku menemukan rumah ini. Kami sangat suka lingkungannya, letaknya yang sangat strategis di tengah kota, rumahnya yang rapi dan siap huni, dan harganya yang masuk di budget kami. Jadi ketika pagi hari realtor kami memberitahu bahwa rumah ini dijual, siang harinya aku dan suamiku langsung datang home tour di rumah ini. Kami berdua merasa cocok dan langsung mengajukan penawaran pembelian. Sore harinya pemilik rumah menyatakan bahwa mereka menyetujui penawaran kami sehingga rumahnya terjual pada aku dan suamiku. Jadi hanya dalam waktu kurang dari 1 hari, rumah ini sudah laku terjual. Akhirnya aku dan suamiku memiliki rumah pertama kami, rumah milik kami sendiri di Amerika Serikat. We don't wanna be hiding. We don't wanna be fighting. We don't wanna be running from the sun. We don't wanna keep trying.
Almarhum ayah dan ibuku mungkin tidak akan pernah menyangka bahwa hasil didikan dan kedisiplinan mereka tentang pentingnya pendidikan tinggi, mandirian, kerja keras, dan bertanggung jawab atas diri sendiri ternyata bisa mengantarkan aku pada kehidupan yang lebih mapan. Bahkan aku bisa sampai ke Amerika Serikat yang dulunya hanya bisa aku lihat dari layar televisi atau film-film Hollywood saja. Small town words are filled with bias, and they'll go on. Tidak terasa kami sudah bertahun-tahun tinggal di rumah ini. Sudah ada beberapa perubahan yang kami lakukan baik di dalam maupun di luar rumah. Aku akan spill di video berikutnya. That armor. Kamar mandi ini adalah yang pertama menjadi proyek remodeling rumah kami, yang semuanya dilakukan sendiri oleh suamiku dan aku. Karena kamar mandi ini sudah sangat outdated atau kuno dan sangat perlu diperbaharui supaya lebih modern tapi tetap cantik, klasik, dan estetik. Pokoknya akan aku spill di video berikutnya. Kalian jangan lupa subscribe di channel ini supaya nggak ketinggalan video baru. From the sun, we don't wanna keep trying. We can stand the denying. We don't wanna be running from the sun. Untuk kalian yang saat ini masih berjuang untuk keluar dari kemiskinan, tetap semangat, jangan berputus asa, dan jangan lupa berdoa. Tidak ada orang yang mau melakukan tugas untuk mengubah hidup kita kecuali diri kita sendiri. Jadi tetaplah fokus pada tujuanmu, berikan batas yang sehat untuk orang lain sehingga mereka tidak begitu saja mencampuri urusanmu, membantu orang lain bila perlu, tapi jangan sampai merugikan dirimu sendiri. Dan kalau di antara kalian masih ada yang menjadi orang yang gak enakan, stop sekarang juga. Berani menolak dan berkata tidak untuk hal-hal yang bukan menjadi tanggung jawab kalian. Dan ingat, semakin kalian miskin, semakin pendidikan tinggi itu penting. Ayo kita sama-sama menjadi orang-orang yang suka belajar, punya mindset penerimaan sehingga kita lebih realistis, mudah beradaptasi dan berkembang demi kehidupan yang lebih baik dan lebih maju. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di vlog dari Amerika berikutnya. Bye-bye.